Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mar'atul Jannah, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri, yaitu saya, Ananda Denis Sundanovita dengan NIM akhir 073. Saya Rafina Anggraini dengan NIM akhir 074. Izin mempresentasikan materi kami, yaitu ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa yaitu variasi dalam penggunaan bahasa yang berbeda-beda menurut dari topik yang dibicarakan, teman bicara, hubungan pembicara, medium pembicara, serta orang yang dibicarakan. Munculnya ragam bahasa itu dikarenakan kebutuhan seseorang untuk berbicara dengan alat komunikasi yang sesuai dengan keadaan. Dalam penggunaannya, bahasa memiliki sifat yang beraneka ragam, sehingga dalam hal ini, setiap ragam bahasa mempunyai ciri atau khasnya tersendiri. Khas atau ciri tersebut dapat berupa tata bahasa, gaya bicara, struktur kalimat, pilihan kata, atau ada kata-kata tersendiri di dalamnya. Dengan adanya ragam bahasa, pembicara harus dapat memilih salah satu ragam bahasa. Dalam penggunaannya, ragam bahasa disesuaikan dengan lawan bicara dan jenis dari kegiatannya. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan guru, orang tua, teman sebaya, ataupun kepada seseorang yang lebih muda darimu. Tentu saja hal ini membutuhkan pemilihan ragam bahasa yang baik dan benar sesuai tempatnya. Karena penentuan sebuah ragam bahasa yang baik dapat memberikan penilaian atau perspektif seseorang terhadap dirimu. Contohnya, ketika kamu berbicara pada guru, orang tua, lebih baik kita menggunakan bahasa yang sopan. Dan ketika kita pada suatu acara resmi, pasti kita menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan kita jika berbicara dengan orang-orang yang lebih muda, teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, santai, dan leluasa. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media penyampaiannya, yaitu terdapat 2, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan menghendaki orang kedua, yakni lawan bicara, yang sedang ada di depan atau tatap muka secara langsung. Dengan adanya keadaan yang demikian, membuat kita lebih mudah menangkap maksud dari percakapan seseorang, yaitu dengan melihat gerakan tubuh, gaya bicara, mimik wajah, yang menjadikan suatu percakapan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, ragam tulis, yang memiliki sifat tertulis atau berupa tulisan atau tekstual. Ragam tulis memiliki 2 pembicara, yaitu penulis dan pembaca. Dalam ragam tulis, tentunya kita sebagai pembicara belum tentu bisa mengetahui situasi atau keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam cerita. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penulis hendaknya berusaha mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya tentang pikiran, perasaan, dan keinginannya di dalam sebuah teks. Jadi diungkapkan sepenuhnya di dalam teks. Dampaknya, bahasa yang digunakan menjadi banyak kata penghubung seperti koma, titik, dan lain-lain. Macam-macam ragam bahasa berdasarkan hubungan antar penutur. Berdasarkan hubungan antar penutur, ragam bahasa terbagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah suatu ragam bahasa yang ditujukan kepada seorang lawan bicara yang dihormati serta disegani ataupun sedang dalam topik pembicaraan yang sifatnya resmi. Di dalam penggunaannya, ragam bahasa resmi ini menggunakan bahasa yang bersifat baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang diperuntukkan dalam situasi yang bersifat tidak resmi. Bahasa tidak resmi adalah bahasa yang santai, tidak teratur, tidak sesuai dengan kaidah bahasa, atau bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa tidak resmi bersifat leluasa, yang mana tidak dibatasi dalam penggunaan kata ataupun susunan kalimat. Yang terpenting adalah tidak adanya hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa tidak resmi cenderung digunakan kepada seseorang yang ada di dalam lingkungannya sendiri, seperti teman sebaya, atau orang yang sudah akrab, dan sudah mengenal satu sama lain. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Rafina Anggraini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Macam-macam ragam bahasa. Yang ketiga, berdasarkan penuturannya. Ragam bahasa berdasarkan penuturannya dibagi menjadi 4, yaitu
ragam dialek. Setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai logat berbicara atau dialek yang berbeda-beda. Bukan hal yang tidak mungkin, karena dalam satu kota atau kabupaten yang sama pun bisa memiliki logat yang berbeda. Dialek mempunyai ciri dalam penuturannya, yaitu nada, tekanan, naik turun, serta panjang pendeknya bunyi bahasa. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap logat di setiap daerahnya. Yang kedua, ragam idiolek. Idiolek merupakan seseorang berbahasa dengan ciri khas tersendiri. Hal ini disebabkan karena adanya kebiasaan berbahasa yang khas dalam diri seseorang yang tentunya sudah tertanam sejak lama. Seseorang yang menggunakan ragam bahasa idiolek biasanya disebabkan oleh adanya faktor fisik dan psikis. Yang ketiga, ragam sosial atau sosiolek. Ragam bahasa sosial merupakan ragam bahasa yang ada pada kelompok sosial tertentu di dalam masyarakat. Ragam sosiolek yang dimaksud adalah seperti jargon atau kata slang dari suatu kelompok yang terkadang keberadaannya bersifat privasi sehingga hanya kelompok mereka saja yang berhak tahu atau berhak menggunakannya. Hal ini dipergunakan seseorang untuk menciptakan bahasa rahasia mereka yang di dalam bahasa tersebut hanya kelompok mereka sajalah yang mengetahui maknanya. Yang keempat, ragam bahasa temporal. Ragam bahasa temporal adalah ragam bahasa yang digunakan pada kurun masa tertentu saja. Macam-macam ragam bahasa. Yang keempat, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku ialah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa baku adalah bahasa yang dilembagakan atau diakui para penggunanya sebagai rujukan tentang benar tidaknya bahasa yang sedang dipakai. Rujukan bahasa baku tulis yang digunakan adalah EZD atau ejaan yang disempurnakan yang sekarang telah diganti dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat kiat-kiat berbahasa baku yang baik dan benar. Menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Ragam bahasa merupakan suatu variasi bahasa yang lekat pada masyarakat. Dalam pemakaiannya, ragam bahasa harus bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu, serta kebiasaan pemakaiannya di lingkungan masyarakat. Menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar adalah dengan cara sopan dalam penuturan kata, tidak melontarkan kata-kata yang buruk dan mengumpat. Menggunakan ragam bahasa juga harus tahu tempat dan situasi dan lawan bicara karena hal tersebut merupakan kunci dalam menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.